Baik, anak sekolah minggu remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan Alkitab kita dari kitab Lukas 24. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah, hari kebangkitan Yesus. Kalau dulu orang Israel, orang Yahudi merayakan Paskah, merayakan pulangnya mereka, keluarnya mereka dari perbudakan Mesir. Tapi orang percaya saat ini merayakan Paskah, merayakan bebasnya kita dari dosa, mengalahkan kuasa maut. Dalam Alkitab, kitab Roma pasal 6 ayat 23 disebut, upah dosa ialah maut. Betul, pintar. Upah dosa maut. Semua kita mati karena dosa. Tetapi kehadiran Yesus mendatangkan keselamatan. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Dalam ayat ini ada beberapa bukti yang menunjukkan Yesus bangkit. Yang pertama, waktu tadi perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus, dalam ayat 2 dicatat mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan mereka tidak melihat ada mayat Yesus di dalam. Bukti pertama Yesus bangkit, kubur kosong. Tidak ada lagi mayat Yesus di sana. Lalu ada dua malaikat mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, itu bukti yang paling sering kita dengar. Tapi nanti kalau kita mendengarkan ayat firman Tuhan sampai ke depannya, berikutnya, minggu-minggu berikutnya, akan berbicara bahwa Yesus yang bangkit itu menampakkan diri langsung kepada murid-murid. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, Maria dari Magdala dan Maria ibu Yakobus, bahkan murid-murid yang lain tidak percaya Yesus bangkit. Padahal ada dua bukti. Yang kedua yaitu, Yesus ternyata telah berkata sebelumnya bahwa dia akan mati tapi bangkit kembali pada hari yang ketiga. Mereka lupa. Ayat 7 dikatakan bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau tadi kubur kosong, bukti yang kedua, Yesus menggenapi janjinya bahwa dia akan bangkit. Sehingga tema kita hari ini, Yesus bangkit, kita menang. Menang dari apa? Menang dari perbudakan kuasa dosa. Nah, kita minggu ini kalau tidak salah sudah dibagikan telur Paskah ya. Enak ya, sekolah minggu remaja Pancur Batu. Biasanya orang dapat telur Paskah 1,
Itu pun harus dicari ke bunga-bunga. Kali ini Paskahnya spesial, dapat telur 1 papan. Wah, luar biasa. Nah, hari ini saya akan sampaikan ilustrasi tentang Kristus bangkit kita menang. Dari ilustrasi telur Paskah. Saya punya beberapa telur Paskah di sini. Wah, ada warna hitam, ada warna putih, lalu ada warna apa lagi ya? Wah, ada merah, terus ada satu lagi warna apa lagi ya? Warna kuning. Wah, saya akan mulai cerita menggunakan telur warna kuning. Coba pikirkan satu benda yang sangat mahal harganya dan sangat berharga sekali. Kekuning-kuningan berkilau. Warna apa? Emas, betul. Emas berkilau begitu megah. Coba pikirkan satu tempat yang begitu megah, yang ditulis di Alkitab akan dilapisi emas semua. Surga, betul, surga. Wah, semua kita mau ke surga ya? Bersama Yesus. Nah, surga tempat tahta Allah Bapa, betul. Surga tempat tahta Allah Bapa. Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Tuhan Allah sangat mencintai kita. Tapi, wah ini ada telur warna hitam. Kalau tadi Allah yang tinggal di surga sangat mengasihi kita, tapi ada warna hitam, yaitu gambaran dosa, kegelapan. Kita hidup dalam kegelapan dosa, sehingga kita tidak menikmati kasih dan pengampunan Allah yang begitu indah. Kita hidup dalam kegelapan, melawan orang tua, tidak berdoa tapi sibuk game online, malas belajar, apalagi tidak mau baca firman Tuhan, malas ibadah sekolah minggu, malas mengerjakan PR, tidak mau disuruh orang tua, berbohong. Banyak dosa kita karena ini, sehingga kita tidak mensyukuri kasih Allah yang begitu indah. Nah, ini membuat kita tertawan, diperbudak hukum dosa, yaitu maut. Tapi Alkitab mencatat kasih karunia Allah menyelamatkan. Ini telur warna merah. Merah, darah. Kita yang hidup dalam dosa, oleh darah Kristus kita ditebus. Dosa-dosa kita disucikan, diampuni oleh Yesus. Sehingga kita kembali, wah ini, suci. Telur warna putih ini melambangkan kesucian. Oleh darah Yesus, hidup kita yang dalam kegelapan disucikan. Sehingga kita menjadi anak-anak sekolah minggu remaja yang hidupnya disucikan, dipulihkan oleh Yesus. Kristus mati, tapi dia bangkit. Dan kebangkitan Kristus membuat kita suci, menang dari dosa. Pertanyaannya, anak-anak sekolah minggu, mau hidup disucikan oleh darah Kristus? Mau? Kalau mau, mulai hari ini mari bilang, Yesus kuasai hatiku. Bentuk saya menjadi seorang anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Terima kasih, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosaku. Nah, bagian terakhir dari firman Tuhan ini, supaya kita semakin menikmati kasih Allah, semakin mempercayai Allah, mari kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan. Tumbuh, T-U-M-B-U-H, tumbuh, T. Tiap-tiap hari datanglah kepada Tuhan dalam doa. Usahakan membaca firman Tuhan setiap hari. M, mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk mentaati firman-Nya. B, biasakan bersaksi sebagai orang-orang yang benar lewat perkataan dan tingkah laku. Usahakan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. H, hendaklah tiap-tiap hari hidup berjalan bersama firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh,
Selamat Paskah, selamat menikmati kemenangan dalam Kristus. Amin.